Ada lapar yang benar-benar, ada yang lapar bohong-bohongan. Kadang perut ini nuntut, aku udah lapar, mesti makan ini, mesti makan. Padahal ini lapar bohong-bohongan. Yang lapar beneran gimana? Ada tandanya, ihdaha utawi salah sijine alamat Allah tatluba iku yen toh ora menuntut an nafsu. Apa nafsu ora nuntut al udma ing lauk pauk. Loh, sampai segitunya. Ini kita ini kalau mengamalkan sih entah wallahu a'lam, tapi padu asal tahu aja kan. Padu asal tahu aja pola pikir dan mental antara kita dengan mental orang terdahulu. Ya mudah-mudahan dengan cara menonton kita ini ngaji ya ini bukan jadi kalau mau bercita-cita jadi Imam Ghazali kejauhan. Jadi Imam Ghazali pengen jadi kayak wali gitu, nggak makan-makan gitu, terlalu jauh lah. Jadi Ronaldo ya. Ronaldo bahaya lah. Jadi Ronaldo, tapi kan setidaknya beda kan. No, orang yang suka nonton sepak bola, nonton Ronaldo, nonton Real Madrid kan beda dengan orang yang tidak suka nonton olahraga sama sekali. Kita hobi nonton sepak bola bukan untuk latihan bersama atau tanding bersama lawan Inter Milan, AC Milan, bukan itu. Bukan itu, sekedar suka olahraga itu aja. Nanti disesuaikan dengan olahraganya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kita. Jadi jangan ada kemudian apa artinya ngaji ihya kalau nggak bisa mengamalkan. Nah, itu. Apa artinya ngaji ihya kitab gede-gede kalau nggak bisa mengamalkan? Ini kan justifikasinya begitu, alibi yang dibangun. Alibi yang dibangun orang yang tidak suka ngaji, kan begitu. Udah cukup takrib aja juga nggak apa-apa, yang penting bisa mengamalkan katanya. Alibi yang dibangun begitu. Buat apa ngaji ihya gede-gedean? Nggak ada itu, nonsen katanya, nonsen. Tentu beda lah, tentu beda. Antara orang yang suka nonton olahraga dengan yang tidak suka nonton olahraga aja beda kok. Iya kan? Orang suka nonton sepak bola. Orang suka nonton sepak bola bukan untuk tanding dengan Inter Milan, sudah bukan. Bukan ya nanti. Wah, sudah bukan levelnya, bukan lawan tandingnya. Tapi setidaknya dengan senang menonton olahraga itu terbangun suatu keinginan, ada satu program dari dirinya sendiri untuk senang olahraga. Nanti olahraganya sih disesuaikan masing-masing. Kita ngaji ihya itu, ya taruhlah kita lagi nonton gitu aja. Nonton karakter, nonton latihan, nonton pola pikirnya para wali, ulama, sepuh dulu. Bukan lantas kita suruh dijadikan bercita-cita jadi Imam Ghazali, bukan begitu. Tuntutannya orang yang tidak suka ngaji itu kan suruh diamalkan. Apa artinya ilmu tanpa amal? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu yang dikoar-koarkan. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak ada buahnya. Bagaikan pohon tidak ada buahnya. Ngamalkan itu kalau zaman sekarang 10% ilmu aja udah jadi wali kita. Fa'mal walau bil usyri zakati. Takhruj binuril fahmi min zulmati. Ini Ibnu Ruslan. Tuntutan ngamal sampai 100% cuma Kanjeng Nabi, cuma Rasul yang bisa. Kita ini bisa mengamalkan 10% aja sudah bagus. Bisa jadi wali kan, bisa mengamalkan 10% ilmu kita aja sudah bagus. Jadi gimana? Ya kita nonton gitu aja. Nih, konon kata mereka ulama-ulama orang salaf dulu ini, mereka tidak mau makan kecuali kalau benar-benar lapar. Benar lapar tuh gimana? Benar lapar itu dia tidak menuntut lauk pauk. Ya udah, yang penting punya nasi ya sudah. Enak tuh sudah. Adem. Tanpa garam, tanpa apa sudah. Kecap, kerupuk nggak usah. Jadi saya udah punya beras di lauknya apa? Ya nggak ada. Wong zaman bengien, zaman dulu aja orang-orang tua dulu kalau
Kalau ada anaknya, lauknya apa? Kan marah kan. Orang zaman dulu kan dimarahin. Pantang anak-anak tanya lauknya apa. Itu orang zaman dulu itu ya jangankan para wali ya. Ya orang dulunya aja, orang-orang tua dulu tuh. Yang penting ada nasi, udah cukup sudah. Jangan tanya lauk pauknya apa. Jadi tidak cengeng, mentalnya kuat. Nggak punya lauk aja nangis. Saya pengen makan bebek goreng, nggak punya uangnya, nangis. Nggak usah nangis, nggak ada bebek goreng pun masih banyak lauk yang lain. Nggak punya lauk yang lain, udah biarin aja sampai selapernya perut, nanti juga doyan sendiri. Nanti juga kalau udah terdesak begitu laparnya nanti juga sudah. Asal tahu aja tuh ya mentalnya orang dulu. Kita kalau dibandingkan mereka ya tentu harus latih aja supaya meniru mereka, latihannya kudu serius, continue. Falaisa maka ora ono opo dalika mengkono tolabul udmi, meminta lauk pauk. Ora ono iku bilju'i kelawan ngelih as-sadiqi kang temenan. Wa qad qila lan teman-teman dikatakan min alamatihi. Opo min alamatihi. Min alamatihi iku setengah saking tandane aljo as-sadiq ayabsuqa utawi ento ngidu sapa wong mengeluarkan air liur falayaqoa nuli ora tumibo azubabu opo laler alaihi ingatat sebusak ailam yabqa tegese ora tersisa fihi ing dalam busak duh niyatun opo lemak wala dusumatun lan ora ono gaji sampai lalat aja tidak doyan terhadap air liurnya. Air liurnya orang yang sudah begitu lapar. Kalau siapa itu Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, wong lembu idealnya tahan untuk tidak makan 16 hari. Kata dia, seharusnya tahan. Orang gemuk itu nggak makan 16 hari masih tahan. Asal minum aja cukup, nggak usah makan lagi. Karena apa? Cadangan lemaknya masih banyak. 16 menit. Cadangan lemaknya 16 detik. Cadangan lemaknya masih banyak. Itu menurut pengalaman Badi'uzzaman Said Nursi. Faya dulu mengkonuduhaken apa dalika? Apa mengkono ora doyane laler bae ora doyan menuduhaken ala khuluwil ma'iddati ing atase kosonge lambung. Waduk lambung. Wa ma'rifatu dzalika utawi mengenal mengkono alju as-sadiq ghamidun iku susah, dalam angel. Fasawabu maka utawi kang benar. Sudah, gini. Kalau model kayak begitu terlalu susah, maka yang betul lil muridi kadue seorang murid ayu qadira iku yen to mengukur sapa murid ma'a nafsihi ing dalam sertane awak dheweke murid mengukur al-qadra ing ukuran alladzi la yud'ifu kang ora gawe apes apa al-qadru, ora gawe apes hu ing murid, ora gawe apes anil ibadati saking ibadah, saking ngaji. Ibadah seorang santri itu kan ya ngaji. Manusia punya tugas beda-beda. Orang yang masih punya potensi untuk membangun keilmuan, ya dibangun sudah. Orang yang punya potensi membangun keilmuan, maka sebaiknya sebagian besar waktunya disalurkan untuk membangun keilmuan. Kayak ini para santri. Udah, jangan dipaksa untuk kerja, jangan dipaksa untuk banyak wirid, sudah. Ya ngaji, belajar, itu aja. Jangan kemudian atas nama cinta Rasul, misalkan seorang santri yang potensi membangun ilmu disuruh sholawatan terus menerus. Wah, ini nggak tepat kurikulumnya. Benar sholawatan bagus, tapi buat siapa? Tuh, buat siapa? Ini orang potensi masih otaknya masih segar, disuruh meningkatkan keilmuan masih segar, ya sudah, itu ibadahnya ya meningkatkan keilmuan. Ibadahnya orang keluarga, ya ibadahnya ya kerja sudah.
nggak usah banyak iktikaf, nggak usah banyak, bagaimana secukupnya aja, sekedarnya aja ibadah. Kerja itulah ibadah dia. Lah misalkan membangun keilmuan sudah nggak mampu, untuk cari nafkah juga tenaga sudah loyo, ibadahnya gimana ya? Sudah putar tasbih itu aja, banyakin putar tasbih, iktikaf, no. Jadi ke kelasnya kelas ibadah abid. Kelasnya kelas abid. Misalkan orang sudah tua, otak disuruh ngaji ya sudah loyo. Dipaksa tenaga ini buat cari kerja, sudah nggak laku, ya sudahlah. Di masjid aja udah, kalau udah begitu. Muterin tasbih gitu kan. Jadi ibadah dalam Islam itu ya fleksibel, tidak kaku. Wa qad qila allati huwa kang utawi murid iku bisa dadiha ing dalam hadapan ibadah. Fa idzan taha moko lam wis tumeka sapa murid ilaihi maring ikilah du'fin waqafa moko kudu mandeg sapa murid. Kalau sekiranya dia itu sudah terlalu lapar dan mengakibatkan lemah, ya sudah, berhenti, nggak usah berlapar-lapar, nggak usah banyak puasa-puasa. Wa in baqiyat lan senajan masih tersisa syahwatuhu apa syahwati murid alal jumlati ing atase umum. Fatakdiru ta'ami moko utawi mengukur makanan la yumkinu iku ora mungkin apa takdiru ta'am li anahu karena setuhune takdiru ta'am yahtalifu iku dadi beda-beda apa takdiru ta'am, dadi beda bil ahwali kalawan piro-piro situasi. Iya. Jadi mengukur makanan untuk dirinya saja. Jadi tidak secara umum kan, mengukur makanan saja itu disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing manusia. Jangan kemudian dibandingkan dengan orang lain. Misalkan tukang kuli, tukang becak. Jangan kemudian dipaksa kayak orang-orang ningrat, orang keraton gitu. Jangan disamakan dengan begitu. Orang yang kerjanya di ruangan ber-AC itu bosnya kamu yang sugih duit aja makanya sedikit, kamu kok kelasnya kuli aja makanya banyak. Ya beda toh. Jangan disamakan. Kuli perlu banyak makanan memang karena dia dituntut untuk tenaganya ini. Kalau nggak makan banyak dia nggak bisa kerja. Tapi setidaknya dia mengontrol, jangan berlebihan gitu aja. Jadi mengontrol untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing pribadinya, tidak disesuaikan dengan orang lain. Tidak disesuaikan dengan orang lain. Orang yang kerjanya di ruangan ber-AC, ya nggak usah kesirian, nggak usah iri dengan kuli-kuli. Jangan orang yang kerja di sawah, itu kawan saya makannya banyak, garamnya, sambalnya banyak. Ya saya juga ingin niru mereka, nggak bisa. Mereka kerjanya dipanas-panas, terurai lagi kadar gula apa gitu kan. Alati mau kono. Naam ya benar. Yakhtalifu bil ahwal wal ashkhas, benar. Qad kana teman-teman ono kutu jamaatin. Ya memang ya betul secara umum ukuran makanan manusia itu ya berbeda-beda, maka mengurangi makanan pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Perutnya lebar misalkan, ya ini kan tabungnya lebar, gede, ya ini kan menuntut banyak isi. Dikurangi, lah itu sudah bagus, meskipun masih dianggap banyak menurut orang yang tabungnya kecil, perutnya kecil. Kadikana temen ono kutu jamaatin opo makanan pokok sekelompok minas sahabati saking sahabat.
So'an iku satu sok min hintotin saking gandum hintoh. Fi kulli jumu'atin ing dalam saben Jumat. Satu Jumat sekali 7 hari itu menghabiskan 2,5 kilo. 2,5 kilo. Entah ini buat berapa orang ini. 2,5 kilo ku ya beli apa ya? Satu minggu sedikit. Fa idza akalu moko ing dalem nalikane padha dahar sapa ikilah sahabat at-tamra ing kurma garing. Iqtatu maka makan sapa sahabat sapa jamaah minhu saking tamar, makan so'an ing satu sok wa nisfan lan setengah. Berapa itu? 2,5 ditambah 1/4. 1/4 berarti berapa? 3/4 ya. 3/4. Waso'ul hintoti utawi satu soknya hintoh arba'atu amdadin iku 4 piro-piro mud. Fayakunu moko ana kullu yaumin apa saben dinane qoriban iku marek-mareki mendekati minis fimuddin saking setengah mud. Saben hari makane setengah mud. 1 mud 6 ons, berarti 3 ons. 3 ons nasi, cak ditimbang. Golongan kita mangan segae kira-kira ada enggak? Yo akeh ya. Akeh. Jadi lamun wis kalau udah 3 ons nasi. Sudah 3 ons nasi ya sudah selesai sudah. Ayamnya masih anak. Kurung mana enggak mikirin nambah, enggak mikirin ini lauknya tanggung, nih masih ada ayam, nih masih ada sate. Gimana? Sayang enggak kalau enggak dihabisin. Nah, ini ada juga yang ngasih nih bakso. Gimana ini kalau enggak dimakan gimana? Mubadir. Justifikasinya mubadir. Padahal kalau dikasihkan ke orang lain kan bisa seharusnya. Udah makan deh. Tapi ada yang ngasih berkat nih gimana? Dibuang sayang. Ya, akhirnya dimakan lagi padahal udah kenyang. Justifikasi. Wahwa utawi nisfu muddin setengah mud ma iku keterangan zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Ana hurupane setuhune nisfu muddin qadru sulusil batni iku kira-kira sepertelone weteng. Wahti jalan dibutuhkan apa fitamri apa ikilah korma garing ila ziyadatin maring tambah li sukutin nawa karena tentukan karena gugure atau dibuangi biji-biji. Ya iya kan, kalau korma itu kan kenapa kalau gandum itu 1 sok, kalau korma kok 1 sok setengah? Ya itu karena korma itu kan ada bijinya, biji masa ikut dimakan kan enggak. Maka ya berat brutonya 1 sok setengah itu mengikut sertakan biji-biji yang nantinya dibuang. Minhu saking ikindati tamar. Wa qad kana teman ono sapa Abu Dzarrin. Sapa sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yaqul. Nah, ini Abu Dzar ini sosok yang apa namanya tuh, yang sangat zuhud, terkenal zuhud, kritis, mengkritisi orang-orang kaya. Abu Dzar ini mengkritisi orang-orang kaya. Ini pernah berselisih dengan sahabat Muawiyah mengenai suatu ayat. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi Abu Dzar ini dia mengkampanyekan, menyurati, menegur orang-orang kaya dengan ayat innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin. Sungguh orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak mereka infakkan emas perak itu fi sabilillah, maka kasihlah kabar baik, kasihlah kabar gembira, kasih tiket supaya senang, dikasih tiket kan supaya senang.
supaya berwisata. Kemana wisatanya? Ke neraka jahanam. Nah, itu kan. Ini kan namanya bikin kanggak tuh. Anda selamat, Anda mendapatkan tiket. Barangkali mau berlibur kemana? Kalau tiket ke tempat wisata sih ya senang. Udah senang-senang gitu, ternyata liburannya ke neraka jahanam. Apa kan kanggak? Itu bikin madat lah. Nah, ini Abu Dzar ini orang yang mengkritisi orang-orang kaya. Sampai terlibat ikhtilaf dengan Muawiyah ini. Aduh, kata Muawiyah, ayat itu kan terkhusus terhadap ahlul kitab. Kalau kata Abu Dzar, ya bukan cuma ahlul kitab, orang Islam juga kalau tipikalnya sama dengan ahlul kitab, dalam arti suka mengumpul-umpulkan harta, tidak ada greget sama sekali untuk sabilillah, ya sama aja orang Islam juga. Sama nggak benernya itu. Wah, ini akhirnya Muawiyah ini menyurati Sayyidina Utsman, kerabatnya sendiri, khalifah kan Sayyidina Utsman ini. Akhirnya Sayyidina Utsman ngirim surat kepada Abu Dzar, in syi'ta fadhhab ila Rabzah. Kalau kamu mau, Abu Dzar, silahkan kamu pergi ke wilayah Rabzah. Ini mengasingkan dengan cara halus. Mengasingkan Abu Dzar dengan cara halus. Abu Dzar nggak protes, nggak apa. Akhirnya beliau pun pindah ke wilayah Rabzah, tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada pemukiman di situ. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari ya. Jadi ini anti kemapanan. Orang-orang sosialis itu banyak konon menjadikan Abu Dzar sebagai tokoh sosialisnya Islam. Ini tokoh sosialisnya Islam. Gimana ini kita menyikapi keadaan semacam itu? Ya benar semua. Abu Dzar benar, sahabat Muawiyah benar, Khalifah Utsman bin Affan pun benar semua. Abu Dzar benar mengkritik mereka, benar. Kalau kaya sekedar kaya, wah. Kalau kaya sekedar kaya, bebek pun bisa jadi kaya. Paman Donald itu kan Paman Gober. itu kan kaya raya itu kan. Bebek itu kan komik bebek, kaya raya. Nggak usah jadi manusia, bebek pun bisa jadi kaya. Kalau sekedar kaya sekedar kaya. Apa yang dibanggakan? Kaya sekedar kaya, apa yang dibanggakan? Bebek pun bisa kaya. Ya paman Donald kok. Itu kan bebek. Kaya raya dia. Muawiyah pun benar. Wah ini Sayyidina Utsman benar. Ini kalau dibiarkan nanti terjadi saling curiga. Sayyidina Utsman mengkhawatirkan kecurigaan, terjadi revolusi. Kalau terjadi revolusi bahaya kan? Terjadi revolusi kayak kejadian tahun 98 itu kan, akibat orang yang ya punten ekonominya terganggu akibat krisis, melihat orang-orang kaya kok kelihatannya enak aja. Terjadi kecemburuan sosial. Semakin ini. Nah, pengikuti Abu Dzar ini banyak. Mereka ikut panas mendengar pidatonya Abu Dzar. Nah, ini kalau panas begini, kalau sahabatnya sih benar semua. Abu Dzarnya sendiri tidak melakukan perlawanan. Benar itu kan. Paham. Oh iya, maksudnya Sayyidina Utsman itu ya memang itu supaya keadaan ini stabil, tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi keributan. Apa untungnya Indonesia ketika terjadi kerusuhan 98? Nggak ada untungnya. Investor pun kabur, pergi semua. Nggak ada untungnya. Kerusuhan, silahkan reformasi tanpa harus rusuh toh. Rusuh tuh hanya yang jadi korban pun banyak.
banyak pihak memanfaatkan keadaan. Korban 98 kan bukan cuma orang kaya, orang miskin yang ikut menjarahnya pun ikut jadi korban. Dibakar semua. Apa itu untung begitu? Jadi sahabat-sahabat itu pola pikirnya bagus. Abu Dzarnya bisa memahami. Akhirnya dengan sukarela beliau pindah ke wilayah Rabzah. Sayyidina Utsman berusaha menstabilkan kondisi negara karena banyak orang yang mu'alaf yang baru masuk Islam atau orang Islam yang Islamnya belum kuat ikut terbakar emosinya mendengar pidatonya Abu Dzar. Nih. Yaqulu dawuh sapa Abu Dzar to'ami utawi makanan ingsun. Makanane ingsun fi kulli jumu'atin ing dalam saben Jumat iku so'un iku satu so' min syairin saking gandum syair ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase atau ing dalam zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la azidu ora nambahi sapa ingsun alaihi ing atase so' syai'an ing suwiji-wiji hatta alqa sehingga ketemu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi sampai aku mati berjumpa dengan Rasulullah. Fa ini karena setuhune ingsun iku sami tukrungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuhe aqrabukum utawi paling pareke sira kabeh minni saking ingsun. Apane majlisan-majlise yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Wa ahabbukum lan paling disenengi sira kabeh, orang yang paling dicintai ilaya mungguhe ingsun. Man iku wong mata kang gelem mati, kang wis mati, kang mati sapa man. Alama netepi ing atase kondisi yang masih istiqomah. Netepi ing atase kondisi huwa kang utawi man alaihi iku ing atase ma al yauma ing dalem dina iki. Orang yang paling aku cintai di antara kalian kelak, orang yang paling dekat majelisnya di hari kiamat dan orang yang paling kucintai adalah orang yang mati masih eksis mempertahankan prinsip mental di mana dia saat ini. Jadi masa lalunya para sahabat ketika Rasulullah masih hidup mereka tirakat ya sampai mati dia tirakat. Tidak kemudian zaman masih mondoknya tirakat ngaji terus menerus, udah di rumah keadaannya sudah berubah total, sudah lupa, nggak mau ngaji, nggak mau meningkatkan keilmuan, wis ngerasa sudah pintar kan, tidak mau lagi berguru, tidak lagi mau berguru, ya sudah lupa semua prinsip-prinsip yang ia pegang dulu waktu masih di pondok. Kalau sahabat kayak Abu Dzar Al-Ghifari, dia memegang prinsip saat dia berguru kepada Rasul, dia bawa prinsip dan sikap mental itu sampai mati sudah. Sampai mati ya begitu, itu nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Ini prinsipnya kuat ya, prinsipnya kuat, nggak ada yang berubah. Wa kana lan ono sapa Abu Dzar. Nah ini ada keterangannya. Ini kan barusan disebutkan sikap-sikapnya Abu Dzar. Yaqulu iku dawuh sapa Abu Dzar fi ingkarihi ing dalem ingkare Abu Dzar ala ba'di sahabati ngatasi sebagian sahabat. Jadi ingkar akibat kekayaan yang melimpah pada saat itu. Jadi senang-senang melulu, senang-senang. Tapi apa namanya kan, manusia ya begitulah. Orang kalau sudah bersusah payah itu giliran seneng-senengnya aja dulu. Maka dulu para sejarawan banyak yang mengkritik Presiden Soekarno dulu. Ketika tahun 60-an Soekarno ini hobinya suka bersenang-senang, suka kawin begitu kan. Ini ada yang mengkritik, tapi sebagian sejarawan tapi memaklumi juga, ya maklumlah. Siapa orangnya sih yang dulunya tadinya sengsara gitu kan. Itu dalam buku-buku sejarawan memang begitu. Siapapun revolusioner, siapapun yang tadinya begitu sengsara, maka
kebanyakan mereka ya tinggal senang-senangnya aja. Apalagi cuma sekedar senang-senang begituan kan nggak masalah. Cuma sekedar kawin gitu aja kan nggak masalah. Yang penting masih menafkahi. Jadi nggak usah diperdebatkan. Dianggap wajar. Ya memang wajar, seharusnya wajar. Perjuangan beliau pun ya sangat besar, sangat banyak. Tapi ini Abu Dzar orangnya kritis dan tegas. Beliau mengkritiki sebagian para sahabat. Kalian ini, aduh, iya ya. Qad ghayyartum, sungguh teman-teman wis merubah sapa sira kabeh. Kalian ini wis merubah gaya hidup, gaya makan. Yunkholu sampai diayak. Lakum kadwi sira kabeh asyairu, apa gandum syair. Walam yakun hale ora ono apa syair iku yunkholu biasa diayak. Apa ikilah syair? Bengian kan gandum tuh apa adanya kan. Sekarang kalau zaman sekarang dulu nganggo lumpang, dulu pakai lumpang. Nganggo nutu. Sekarang pakainya magic chair. Sekarang pakainya magic chair. Menanak nasi pakainya ya sudah pakai selipan, pakai mesin semua. Itu udah menjadi bahan kritik yang keras bagi Abu Dzar. Masya Allah, kalian itu dulunya pakai lumpang kok sekarang malas sekali tidak mau pakai lumpang. Kalian dulu mandi itu ngisi air pakai timba, sekarang sumurnya ditutup. Pakainya mengandalkan sanyo sama jet pump. Sanyo ya sanyo, tapi tolong si sumur tuh jangan ditutup. Harusnya begitu. Mungkin sih ditutup sama sekali. Langkah timba. Sesekali timba itu diperlukan kanggo olahraga. Sih sudah nggak ada. Sumur pakai timba sudah ditutup semua. Apa mana nganggo apa Mbak? Orang itu sesekali butuh buat olahraga, buat apa gitu kan, itu lebih sehat kan. Senggot ya. Iya, mau nih senggot. Apa paling ini nganggo senggot. Pakai pring gitu kan, bambu. Jadi cuma perubahan kecil-kecilan aja nih, kecil-kecilan aja perubahan hidup, perubahan gaya hidup udah menjadi karena memang kuatnya prinsip sahabat Abu Dzar ini. Perubahan sedikit, ya memang perubahan besar tuh awalnya perubahan yang kecil-kecilan awalnya. Wa khabastum lan gawe roti sapa sira kabeh. Gawe roti al-muraqqaqa ing roti kang lembut. Aduh, sekarang makannya roti bonseri sama ruby. Santri sekarang edeng sekali. Dulu kamu tuh ini roti pasar wetan itu aja masih doyan. Sekarang udah duitnya udah banyak, nggak doyan. Doyannya cuma bonseri doang. Aduh, roti petek Pak Bengang. Petek, baik. Kamu semana? Lagi masih mondok sih. Makan petek, gesek gitu kan. Zaman sekarang mangannya kudu iwak paus. Tongkol sing gede-gedean. Waduh, iya ya. Gesek petek mana digoreng, dipanggang. Dipanggang. Ini mampu. Ini perubahan model kayak itu. Wa jama'tum lan ngumpulaken sapa sira kabeh baina idama ini. Ing dalam antarane lauk loro. Ini enggak ada dua lauk tuh zaman sahabat, wes lauk ya siji iku. Lauk tuh siji, satu aja. Zaman sahabat. Barang kita mangan Masya Allah, ya kemudian beli dianggap dosa, beli dianggap apa, kan karena udah terlalu biasa. Perubahan gaya nih kan, perubahan gaya ini tidak kita sadari. Makan nasi lengko kan, makan nasi lengko, tahunya berapa? Ada tahunya, ada tempenya, ada kecainya, ada togeknya, ada gorengan bawangnya, ada kecap, ada sambal kacangnya. Wah,
pirang-pirang tempat. Primo